pertama kita mau menyiapkan alat dulu. Kemudian coba itu mejanya taruh sini aja. Menggali satu aja. Tempat tidur pasien ya. Jadi kita sediakan alat dulu ya untuk memastikan pada pasien supaya dia sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dalam rekam medik misalnya lukanya seperti apa, derajatnya apa, di mana bentuknya apa, itu biasanya kan kita baca dulu. Sehingga dalam persiapannya kita sudah mempersiapkan, oh ini misalnya contoh ya, lukanya mau yang seperti apa, mau seperti ini boleh ya, lukanya seperti ini, tapi kita masih nggak tahu nih di dalamnya seperti apa. Nah pada saat ujian itu seperti itu ya. Jadi Anda nanti membuka luka, nanti akan diberikan kasus sama ininya, sama pengujinya. Ini kasusnya, silakan apa yang harus dilakukan. Jadi nanti ujiannya seperti itu. Nah pertama kita lakukan orientasi ya. Jadi orientasi biasa ya untuk ketemu dengan pasien, PHBS-nya, terus kita mengatur posisi pasien. Jadi kalau misalnya pasien itu, ini kan lukanya di punggung kaki, atau misalnya mau di telapak kaki, atau misalnya mau di atasnya dan sebagainya. Jadi intinya nanti memberikan posisi yang nyaman kepada pasien. Jadi usahakan kakinya itu harus diganjal ya, harus diberikan sanggahan supaya kasih kakinya ngegantung ya. Kemudian perawat setelah memposisikan pasien, kemudian perawat memasang underpad misalnya ya di bawahnya. Memasang underpad ya. Kemudian kita dekatkan alat ya. Kemudian perawat mencuci tangan ya, mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Ingat ya, teknik perawatan luka gangren itu adalah bersih prinsipnya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menggunakan sarung tangan steril. Kalaupun misalnya kita menggunakan sarung tangan disposable ya, itu bisa beberapa ya. Jadi kalau misalnya yang pertama kita pakai dulu ya, kemudian yang kedua nanti kita gunakan lagi, ganti ya sarung tangannya. Jadi pertama kita akan melakukan pengkajian luka dulu ya. Jadi di sini kita nggak tahu lukanya seperti apa aja, pura-puranya kita nggak tahu karena kita baru melakukan perawatan ya pada pasien ini ya. Jadi kita tidak tahu ya, cuma kita ngelihat posisi lukanya ada di punggung kaki ya. Kemudian ya mungkin sedikit terbau bau yang tidak enak, kita bisa menggunakan masker ya. Kemudian kita buka ininya ya. Kita ambil pinset, kalau misalnya ini kita siapkan kresek ya, kresek. Jadi kita siapkan, kemudian kita lihat lukanya, oh ini masih menggunakan konvensional, misalnya menggunakan kasak. Jadi ini nemplek misalnya ya, boleh kita misalnya guyur dulu, karena tadi kita belum menggunakan modern dressing, jadi kita masih menggunakan kasak ya, jadi pasti ini nemplek. Jadi kita guyur dulu, jadi guyur ya sampai ini, kemudian kita buka. Maaf ya Bu ya, dibuka dulu ininya. Nah kalau bisa, kalau mau kitanya pakai apron ya. Kalau misalnya lukanya banyak banget, kita pakai apron. Kemudian kita buka. Nah baru setelah itu, setelah luka dibuka, baru kita lakukan pengkajian ya. Jadi kita sebelum membuka luka itu kita nggak tahu lukanya itu seperti apa ya. Apa yang harus kita kaji? Pertama adalah tadi warna dasar luka. Jadi kita mengidentifikasi warna dasar lukanya seperti apa ya. Cuma memang sebelum kita mengkaji warna dasar lukanya itu, sebelumnya kita harus cuci dulu ya. Jadi
kita misalnya nggak tahu nih dia kedalamannya di mana dan sebagainya, pokoknya lukanya seperti ini, tapi kita ingin mengidentifikasi misalnya warna dasar lukanya tuh apa sih, ini kan masih banyak cairan-cairan kayak gitu. Oke, kita akan melakukan pencucian luka ya. Jadi kita gunakan misalnya baskom ataupun apa ya, dicuci lukanya, makanya kita harus menggunakan apron ya. Lalu kita cuci luka bisa menggunakan air mineral, air mateng, nggak harus NaCl ya, yang penting air mateng. Ada beberapa produk yang digunakan untuk evidence based perawatan luka itu misalnya dengan menggunakan air rebusan daun sirsak misalnya, itu sudah banyak digunakan untuk mencuci luka diabetes ya. Jadi air rebusan daun sirsak, air daun salam itu dipercaya memang bagus untuk merangsang proses penyembuhan luka. Jadi misalnya boleh digunakan ya. Jadi untuk di tempat perawatan luka yang kaki diabetik itu biasanya ada cairan-cairan itu yang dibuat sendiri biasanya. Nah, kemudian kita cuci ya. Kita bisa menggunakan sabun. Nah, ini ada beberapa jenis sabun. Ini ada sabun yang soft ya. Jadi ini biasanya sabun ini digunakan untuk luka-luka yang sudah bagus granulasinya ya. Contoh misalnya luka seperti ini, jadi dia sudah granulasi, ini dia mempunyai pH yang ringan ya. Jadi kalau khususnya untuk luka itu sebenarnya nanti tergantung dari penyembuhannya, fase penyembuhannya. Kalau dia sudah granulasi, maka gunakan sabun yang memiliki pH yang ringan ya. Ini ini mah khusus ya, jadi memang ini bagus untuk penyembuhan luka. Tapi kalau misalnya lukanya masih kayak gini, masih kotor, masih ini, boleh kita menggunakan sabun pencuci luka yang biasa ya. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan sabun bayi, sabun mandi bayi ya. Jadi sabun mandi bayi itu juga boleh digunakan untuk mencuci luka, karena kan sabun bayi biasanya kan dibuat pH-nya rendah ya. Jadi seperti itu, intinya pH-nya jangan terlalu tinggi ya. Jadi kita gunakan aja sabun, misalnya kayak karena tadi ini lukanya masih begini, maka kita menggunakan sabun biasa. Jadi kita kayak nyuci, jangan menggunakan kasa misalnya digini-giniin ya, nggak bersih-bersih. Ya misalnya kasa misalnya dikutik-kutik, bayangkan ya kalau lukanya kayak gini, mau berapa kasa yang mau diinikan ya, kebayang nggak sih ya, mau berapa kasa yang mau diginikan. Jadi jangan ragu-ragu, kalau luka diabetik itu kita cucinya itu seperti kita ngadusin orang, mandiin orang. Jadi di gurunya ya, maaf ya Bu, mau dicuci. Jadi kalau misalnya ada yang sok pegangin ya, misalnya kita mau mencuci nih ya, mencuci. Jadi kita guyur dulu ya, misalnya kalau misalnya menggunakan yang ini kan bisa disemprot-semprot, jadi ke bawah nih ya, kebayang nggak sih kotorannya, jadi disemprot gitu ya dengan kekuatan. Nah, kalau misalnya ini kita gunakan misalnya kasa ya, ambil kasa misalnya ya, boleh kita ambil kasa ya, kemudian kita gosok misalnya pakai sabun ya, sabun digosok ya, digosok benar-benar digosok, dibersihkan sampai ke bawahnya juga, meskipun bawahnya nggak ada luka ya, tapi pokoknya kayak orang yang memandikan aja, jadi digosok aja nih. Kalau misalnya ini diperhatiin ya, nanti ada teman yang ngeguyurin seret kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan kuil ya, nggak selesai, jadi digosok aja seret kayak gitu. Nah, baru udah selesai ya, kemudian kita ambil ininya, baru kita keringkan ya. Setelah itu kita keringkan ya, misalnya kita keringkan nih, dikeringkan ya. Nah, baru dikeringkan, ditekan-tekan saja ya. Baru setelah itu kita bisa melakukan pengkajian, paham ya? Kita bisa melakukan pengkajian. Oh, pengkajiannya ternyata ini ya, ini ada warna dasar lukanya itu ada merah ya, mungkin nanti pakai persentase ya, misalnya merahnya 10%, kuningnya 50%, misalnya yang hitamnya misalnya ya ada 40%, jadi harus 100% totalnya ya. Jadi ini kebanyakan apa nih,
merah, yellow, atau hitam. Ya, misalnya di sini ada nggak yang hitam misalnya? Ya mungkin ada ya 10%. Ya, atau misalnya nanti kalian bisa mendeteksi ya. Contoh misalnya kayak gini, berarti kan mungkin 80% merah ya, 20% kuning ya, atau 90% merah, 10% kuning. Nah, kalau kayak gini ada hitamnya nih. Hitamnya mungkin 30%, merahnya 10% mungkin ya, yang lainnya kuning. Sebenarnya ini kuning ya, tapi karena memang udah mengering. Ya, jadi kita bisa mengidentifikasi. Nah, kalau seperti ini ya, misalnya ini merah dan kuning juga, nggak ada yang hitamnya. Ya, jadi mungkin 80% kuning, 70% merah, 30% kuning. Kuningnya dari mana? Yang tadi biofilm tadi. Ya, tapi kita anggap itu sebagai slab, ya, slab yang udah kering. Nah, bagaimana kalau yang ini? Ya, itu bisa diperkirakan nanti warna dasar luka. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tadi kan kita sudah kaji nih ya. Dikaji lukanya seperti apa. Kemudian kita baru lakukan pembersihan luka ya. Jadi kalau misalnya tadi kan sudah dicuci ya, kemudian kita masih ada nih jaringan-jaringan yang mau kita angkat, boleh kita lakukan debridement ya. Kita angkat nih misalnya, oh iya, sorry sebelumnya, karena tadi kan habis cuci ya, sebelumnya kita ganti sarung tangan dulu ya. Jadi ganti sarung tangan dulu, kita buka sarung tangan bersih kita, cuci tangan lagi, kemudian ganti sarung tangan bersih yang baru ya. Cukup sarung tangan bersih saja ya. Habis itu kita baru tadi mau melakukan perawatan lukanya ya. Kita ambil, mau kita melakukan debridement misalnya ya. Ya. Nah, kemudian kita ambil kasak di sini ya. Misalnya, saya ingin melakukan debridement di sini nih, misalnya. Ini karena banyak ini jaringan yang lengket-lengket di sini nih. Boleh kita angkat di sini ya. Kemudian kita ambil lagi kayak gitu tuh. Ya, jadi kemudian kita ya. Nah, sudah selesai, misalnya kita guntingin gitu yang apa namanya, kayak jaringan nekrotiknya, kemudian kita ambil, kemudian kita rendam, kita siapkan sebenarnya. Biasa kita siapkan air desinfektan ya, untuk merendam yang sudah dipakai. Nah, kemudian tadi kita siapkan cairan ya untuk mencuci luka. Jadi setelah debridement kita lakukan pencucian luka. Jadi kita cuci luka. Nah, kita bersihkan tadi dari bekas debridementnya ya, dibersihkan. Jadi sambil ditekan, bila perlu misalnya ini kan kebayang ya, kalau misalnya jaringan seperti ini kan sebenarnya di bawahnya ada nanah. Jadi kita bisa lakukan masase ya. Masase kita bisa menggunakan dua kasak, kemudian kita plotot-plototin. Tarik napas ya Pak, Bu, misalnya kayak gitu sampai keluar ya. Kemudian kita sambil diambil, baru kemudian kita cuci lagi ya. Cuci lagi, dicuci, dibersihkan lagi bekas yang tadi nanah yang keluar itu kita anukan. Jadi harus satu ini ya, satu putaran. Jadi kalau misalnya itu tuh diseret jadi satu. Kalaupun misalnya ini masih bisa dipakai, ini bisa balik lagi ke atas. Yang penting ujung daripada pinset nggak boleh menyentuh jaringan ya. Udah. Setelah itu, nah kalau misalnya ini kita tentukan apa nih balutannya? Berarti kita akan memberikan balutan, karena ini masih proses infeksi. Primary dressingnya kita akan menggunakan metcloprazin hijau ya. Oke, primary dressing kita menggunakan metcloprazin hijau karena ini proses infeksi masih berjalan ya. Kemudian di sini
granulasinya masih sedikit, jadi kita tujuannya adalah untuk merangsang granulasi. Kemudian untuk secondary dressingnya kita menggunakan tadi apa namanya, mau foam, mau kalsium alginat, boleh kita sediakan kalsium alginat nih, karena kalau kalsium alginat itu indikasinya untuk cairan yang sangat banyak ya. Lalu secondary dressing yang lain kita akan menggunakan misalnya ini adhesive bandage ya. Oke. Baik, setelah itu kita ambil ya mana metcovazine ya, kemudian kita oleskan sedikit ya, jadi nanti kita boleh menggunakan ini, dioleskan nanti di seluruh permukaan ya. Kalau misalnya lukanya seperti ini biasanya metcovazine yang gede ya, jadi itu biasanya ya lumayan habisnya banyak ya, jadi sedikit-sedikit aja ya, sedikit-sedikit aja di permukaannya ya. Habis itu kita gunakan ini apa namanya, kalsium alginat ya, kalsium alginat. Ingat, kalsium alginat ini ada 2 lapis ya, jadi ada lapisan dalam, ada lapisan luar. Jadi lapisan luar ini ya, kalau mungkin sekarang ya biasanya sih nggak ada ininya, nggak ada yang waterproofnya, lapisan waterproof. Mungkin ini produk yang baru, biasanya nggak ada lapisan waterproof. Kalau misalnya yang dulu nggak ada lapisan waterproof, jadi misalnya kita tumpukan di sini ya. Nah, di luarnya itu bisa menggunakan ini. Oh ya, saya belum memperkenalkan ini ya. Ini namanya transparan film. Jadi ini waterproof juga. Jadi transparan film ini untuk yang melindungi dari air ya. Tapi kalau misalnya ini, misalnya kita udah cukup ya, misalnya tadi udah dikasih metcovazine, kemudian kita tutup di atasnya ya. Kemudian kita tutup dengan adhesive bandage. Ini juga udah lumayan karena dia sifatnya waterproof juga. Jadi kita tutup seperti ini. Nah, kalau misalnya tadi untuk mengurangi tekanan, kita bisa menggunakan ortopedik ya. Jadi kita gunakan ortopedik wool ya, untuk di bawahnya. Jadi nanti isinya ini nanti kita baru lakukan ini terlalu kenceng nggak Bu? Misalnya, oh enggak katanya. Oke. Jadi kita sampai ke ujung. Nah, sebenarnya ini kalau sudah seperti ini udah selesai. Ini tinggal digunting aja, jadi dia akan ngerekat sendiri ya, ngerekat sendiri. Ini karena udah sering dipakai mungkin jadi nggak ngerekat ya. Jadi ini anggap saja udah digunting ya, nanti eman sih kalau bisa dibuang ya. Nanti ini buat ujiannya takutnya bahannya lama datangnya ya. Oke, jadi udah seperti ini ya, jadi udah tinggal gunting aja ya. Kemudian kita selesai ya, udah selesai ya. Kita bereskan alat, kita buang. Makanya tadi bekas-bekas itu bisa menggunakan kresek ya. Bagaimana Ibu perasaannya? Nanti jangan.
Bu waktu ngelesin salep itu pakai tangan atau pakai pincet? Pakai pincet aja. Pincet. Bu nanti pas susu-susunya itu Dikasihnya hidrogel hidrogel aja. hidrogel sama bagusnya ya hidrokoloid. Kalau enggak hidrokoloid, Hidrogel tuh yang primarinya. primerinya iya kan untuk mengangkat yang putih-putihnya, yang apa namanya, yang apa namanya, biofilmnya ya. Secondary-nya pakai tadi kalsium alginat atau ini sebenarnya ya, hidrokoloid bagusnya sih ya. Hidrokoloid itu nggak tahu tapi pada kemana ya, pada hilang ya. Hidrokoloid itu yang kayak ini, kayak karet, kayak jadi selembaran karet tuh, bukan karet ini ya, maksudnya lapisannya itu kayak ini. Nih, nah bentuknya kayak gini, tapi dia karet, jadi dia bentuknya dia apa ini ya, hidrokoloid itu ya. Kalau ini mah, nah ini nih, jadi dia memang nemplek kayak gini. Oh, biar yang kuning-kuningnya nempel. Iya, tapi kalau hidrokoloid dia agak tebel. Jadi dia agak tebel, jadi dia oklusif juga. Kemudian apa ya namanya, bagus untuk luka-luka yang sudah granulasi, yang warna dasar lukanya merah, tapi dia tidak nemplek gitu dengan jaringan. Jadi ketika diangkat itu dia mudah. Jadi tidak nempel. Nah, sama juga sebenarnya kayak ini juga ya, kalsium alginat juga. Dia tidak nempel karena dia permukaan sebelah sini kan dia halus ya. Jadi dia tidak ketika dia ketemu dengan cairan yang jadi dia langsung menyerap di dalam. Nah, permukaan ininya dia tidak nemplek di jaringan di dasar lukanya. Jadi pas begitu diangkat itu pasti akan terbawa. Tapi kan kalau misalnya menggunakan kasak misalnya kan ini kan ada serat-serat ya. Dan ini kalau misalnya ketemu dengan cairan eksudat yang tadi mengandung protein, itu nggak akan keserap begitu. Nah, kalau yang poliurethan tadi ini dia karena memang di dalamnya, di tengahnya itu ada ini apa namanya, kayak gini nih. Jadi dia seperti kayak kapal bedak ya. Nah, ini cocoknya untuk jaringan-jaringan yang luka-luka yang banyak eksudat. Jadi dia warna dasar lukanya merah tapi banyak eksudat. Ya, contoh yang seperti ini ya. Jadi ini bisa menggunakan ini ya, karena dia ada alginatnya juga di dalamnya. Jadi dia bisa menyerap ya. Kalau misalnya ini juga bisa sebenarnya pakai poliurethan ya. Tapi ada yang foam dressing itu nggak boleh digunakan pada luka-luka yang masih basah. Foam dressing itu sama seperti itu, kayak bedak ya, kayak untuk kapal bedak tuh ya, seperti itu, hampir sama persis. Kalau ini kan memang ada lapisan oklusifnya ya, ada lapisan apa namanya, anti tembus air. Jadi ini bagus kalau misalnya kayak model kayak gini nih, ditutup kayak gini, dia akan menyerap masuk terperangkap kan di sini, tapi dia tidak tembus gitu. Nah, kalau sudah menggunakan ini biasanya boleh menggunakan elastis perban untuk secondary dressing ya, atau kasak. Iya, karena dia tidak tembus. Jadi itu bisa menggunakan itu. Tapi kalau misalnya kayak kalsium alginat yang tadi yang nggak tembus air ya, harus di luarnya harus yang menggunakan secondary dressing yang tahan air begitu. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Kalau foam dressing itu biasanya ada tulisannya foam. Kemudian ini poliurethan kan sama ya, ini ya. Poliurethan. Sebenarnya di sini
ada ya untuk indikasinya apa, menghentikan perdarahan, menyerap eksudat, tidak menyebabkan iritasi, jadi dia tidak nemplek ya, seperti itu kan ada. Nah kalau kalsium alginat di sini ini ada kan di buku juga. Sebenarnya tadinya ada hidrogel, hidrokoloid. Di sini ada nih. Jadi di sini untuk luka yang nih berdasarkan warna luka ya. Balutan yang digunakan misalnya zinc cream, hidrogel, hidrokoloid, madu atau madu ya. Madu juga bisa karena itu sebenarnya masuknya ke modern dressing karena dia menggunakan teknologi, bukan teknologi ya. Jadi ada zat yang terkandung di dalam madunya itu yang digunakan untuk ya. Kemudian berdasarkan jumlah eksudat, transparan film. Kalau transparan film yang tadi itu tidak boleh digunakan pada cair. Jadi ini kan udah ya, dan nemplek. Tapi ini belum selesai karena masih ada warna merahnya. Ya, jadi nanti kita ambil. Jadi dia apa namanya? Tidak kelihatan. Ya, transparan. Jadi kalau misalnya masih ada yang warna merah, Nanti lihat ya di vlog aku ya. Paling akhir.